Berawal dari perjuangannya Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang pernah merencanakan berdirinya kerajaan Islam dengan dibuktikan atas berdirinya negara baru di Demak dan sekaligus berdirinya Masjid Agung Demak pada tahun 1479. Beliau juga mendirikan pondok pesantren sebagai sarana penggembelangan para kader yang kelak melanjutkan perjuangannya. Salah satunya kader atau santri Sunan Ampel adalah Syekh Muhammad Soleh. Setelah Syekh Muhammad Soleh selesai menimba ilmu pada Sunan Ampel, beliau melanjutkan perjuangannya untuk menemui Sultan Syarif Hidayatullah, ayah Sultan Maulana Hasanuddin di Cirebon. Atas perintah Sunan Syarif Hidayatullah, pada waktu itu penguasa Cirebon, Syekh Muhammad Soleh berangkat ke Banten untuk mencari putra sang guru, yakni Sultan Maulana Hasanuddin yang telah lama meninggalkan Cirebon. Tanpa pengetahuan orang tuanya, perjalanan ke Banten sambil berdakwah kepada masyarakat Banten yang pada waktu itu masih beragama Hindu di bawah kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun dengan pusat pemerintahannya di Banten Girang. Sesuai dengan tujuannya, berkat ketelatenannya, akhirnya bertemulah putra penguasa Cirebon itu di Gunung Lempuyang di dekat kampung Merapit, Desa Ukrasari, Kecamatan Bojonegara, terletak di sebelah barat dari kota kecamatan. Diketemukannya Sultan Maulana Hasanuddin dari gunung itu. Beliau sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Syekh Muhammad Soleh memberitahukan kepada Sultan Maulana Hasanuddin mengenai kedatangannya, bahwa sebenarnya ia disuruh oleh orang tuanya, Sultan Syarif Hidayatullah, untuk ke Cirebon. Namun rupanya Sultan Maulana Hasanuddin tidak mau dibujuk untuk pulang ke Cirebon karena masih ingin tetap melanjutkan munajatnya. Dan Syekh Muhammad Soleh akhirnya kembali ke Cirebon melaporkan kepada Sultan Syarif Hidayatullah atas pertemuannya dengan Sultan Muhammad Hasanuddin. Rupanya laporan Syekh Muhammad Soleh itu tidak memuaskan harapan Sultan Syarif Hidayatullah, sehingga Syekh Muhammad Soleh diajak kembali bersama-sama mengunjungi Sultan Maulana Hasanuddin di Gunung Lempuyang. Misi keberangkatan Sultan Syarif Hidayatullah bersama Syekh Muhammad Soleh ke Banten menuju Gunung Lempuyang dalam rangka membujuk Sultan Maulana Hasanuddin agar kembali ke Cirebon. Sebelum pulang kembali ke Cirebon, Sultan Syarif Hidayatullah menghendaki perjalanan itu lewat laut. Tetapi Sultan Maulana Hasanuddin menyarankan agar lewat darat dengan mempertimbangkan kekhawatiran akan terjadinya badai dan topan yang mengakibatkan bahaya. Dan dalam silang pendapat itu, akhirnya Sultan Syarif Hidayatullah tetap kekeh terhadap pendiriannya untuk pulang melalui laut. Kepulangan Syarif Hidayatullah ke Cirebon di antara keberangkatannya oleh Sultan Maulana Hasanuddin bersama Syekh Muhammad Soleh dari pantai Pulau Majeti atau Tanjung Watu Abang, Kampung Ragas Greyang, Desa Argawana, yang sekarang lokasi PT Golden Key. Waktu itu Sultan Maulana Hasanuddin dan Syekh Muhammad Soleh tidak ikut berangkat ke Cirebon. Mereka tetap menunggu di pantai. Kekhawatiran Sultan Maulana Hasanuddin atas keberangkatan ayahnya lewat laut tersebut rupanya menjadi kenyataan. Belum lama mereka menunggu, terdengar suara gemuruh dan topan dari arah timur, di mana Sultan Syarif Hidayatullah sedang melintas lautan Teluk Banten menuju ke Cirebon.
Keadaan demikian, Sultan Syarif Hidayatullah ragu-ragu untuk melanjutkan perjalanannya. Akhirnya ia singgah di salah satu pulau yang sekarang pulau itu dinamakan Pulau Tunda. Setelah badai dan topan mereda, Sultan Syarif Hidayatullah memilih untuk kembali ke tempat asal. Keberangkatan menemui putranya dan Syekh Muhammad Soleh yang masih setia menunggunya. Peristiwa itu diceritakan kepada anaknya, Sultan Maulana Hasanuddin, dan musibah yang terjadi dan membenarkan terhadap pemikiran cuaca yang pernah disampaikan sebelum ia berangkat. Akhirnya Sultan Syarif Hidayatullah memberikan gelar kepada putranya itu dengan sebutan Pangeran Sandang Lautan. Setelah itu mereka berunding kembali dan diambil suatu kesempatan bahwa keberangkatan berikutnya akan dilaksanakan melalui jalan darat. Berangkatlah mereka menuju Cirebon. Namun di tengah jalan, Syekh Muhammad Soleh mohon pamit untuk memisahkan diri. Ia ingin menetap di Gunung Santri guna meneruskan perjuangannya dalam menyiarkan agama Islam di pantai utara. Meskipun tempat tinggal di antara mereka saling berjauhan, hubungan dan komunikasi dalam menyusun strategi perjuangan tetap berjalan dengan baik. Syekh Muhammad Soleh yang dikenal juga sebagai Cilikor diangkat sebagai pengawal dan sekaligus penasehat Sultan Maulana Hasanuddin, di mana waktu itu ia sebagai Sultan pertama di Banten, dan penasehat yang diangkat oleh Sultan sebanyak 4 orang yang disebut punakawan utama. 4 pengawal Sultan tersebut adalah: yang pertama, Cili Mandiri dimakamkan di Kampung Panyunan. Yang kedua, Cili Gelebeg dimakamkan di seberang Karangantu. Yang ketiga, Cili Kored dimakamkan di Gunung Santri. Yang keempat, Cili Wulung dimakamkan di Kresek, Tangerang. Penyiaran agama Islam di Banten yang dilaksanakan Sultan Maulana Hasanuddin mendapatkan tantangan dari Kerajaan Sunda Pajajaran di bawah pimpinan Pucuk Umum. Penentangan Kerajaan Sunda Pajajaran ini dikarenakan Sultan Maulana Hasanuddin cukup berhasil menyebarkan agama baru yaitu Islam di Banten sampai bagian selatan Gunung Pulo Sari, Gunung Karang, Pulau Pantai Ujung Kulon. Keberhasilan ini mengusik Prabu Puncuk Umum yang semakin kehilangan pengaruh sehingga ia menantang Sultan Maulana Hasanuddin untuk bertarung dengan cara mengadu ayam jago, dan sebagai taruhannya yang kalah akan dipotong lehernya. Tantangan Prabu Puncuk Umum disambut oleh Sultan Maulana Hasanuddin setelah ia bermusyawarah dengan panglimanya yakni Syekh Muhammad Soleh. Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa yang akan bertarung adalah Syekh Muhammad Soleh sendiri dengan cara menyerupai ayam jago seperti layaknya ayam jago biasa. Hal ini terjadi karena karomah atau kelebihan ilmu yang dimiliki dan di atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertarungan 2 ayam jago tersebut berlangsung seru. Namun akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh jagonya Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah pertarungan selesai, Sultan Maulana Hasanuddin membawa jagonya pulang ke Banten. Yang akhirnya jago itu berubah bentuk menjadi manusia, sosok Syekh Muhammad Soleh. Akibat kekalahan yang dialami oleh Prabu Pucuk Umum dalam pertandingan adu jago, ia tidak tinggal diam untuk menyerahkan. Namun tetap ia mengambil langkah berikut sehingga ia menyatakan perang. Pernyataan perang ini pun ditanggapi oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Memang Prabu Puncuk Umum dasarnya lagi naas.
Apapun yang ia lakukan mendapatkan kegagalan. Kalah dalam pertempuran melawan Sultan Maulana Hasanuddin bersama Syekh Muhammad Soleh. Pasukan Pajajaran mundur ke arah selatan, bersembunyi di Pulau Sari, Rangkas Belitung, Kabupaten Lebak, dan mereka itu sekarang dikenal dengan suku Baduy. Kemenangan dalam pertempuran ini membuat Sultan Maulana Hasanuddin lebih giat menyusun strategi dan program perjuangan untuk menyebarkan agama Islam di Banten. Pusat kegiatan dakwah dan politik di tempat di Istana Purosowan. Sedangkan sang pengawal Syekh Muhammad Soleh ia pulang ke markasnya Gunung Santri. Kedatangan Syekh Muhammad Soleh ke Gunung Santri ini mengemban tugas sebagai mubalig untuk menyebarkan ajaran agama Islam di sekitarnya. Keberadaan Syekh Muhammad Soleh di Gunung Santri bukan sekedar berdakwah, ia juga bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut riwayat, ia memilih sebidang tanah di Blok Beji yang namanya Sawah Siderub. Usaha petani yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Soleh terbilang berhasil dengan memuaskan. Meskipun hanya dengan menggunakan kored sebagai alat pertaniannya yang ia bawa setiap saat, sehingga dijuluki Cili Kored. Ajaran penting yang ditradisikan Syekh Muhammad Soleh kepada para santri dan masyarakat sekitarnya dalam hal bercocok tanam. Dalam meningkatkan hasil pertanian adalah memulai bercocok tanam dengan bacaan Bismillah dan 2 kalimat syahadat. Selain itu, ajaran yang ditanamkan oleh Syekh Muhammad Soleh kepada para santri dan masyarakat di sekitarnya adalah sikap kejujurannya. Pernah pada suatu saat ketika rawan pangan Syekh Muhammad Soleh bertemu dengan seorang yang sedang membawa barang. Orang itu disapa oleh Syekh Muhammad Soleh dengan ucapan, "Apa yang kau bawa?" Orang itu menjawab, "Garam." Padahal barang yang dibawa itu adalah beras. Sesampai di rumah, orang itu melihat barang itu menjadi garam, sesuai dengan jawaban yang ia sampaikan kepada Syekh Muhammad Soleh. Kemudian orang itu kembali menemui Syekh Muhammad Soleh untuk mengadukan kejadian tadi sambil meminta maaf atas kebohongannya. Syekh Muhammad Soleh yang arif lagi dan bijaksana menerima permintaan mohon maaf tadi sambil menegaskan untuk berlaku jujur, sampai akhirnya orang itu bersedia untuk masuk Islam. Dan barang bawaan yang tadinya berubah menjadi garam itu kembali ke asalnya, yaitu beras. Jadi keberhasilan Syekh Muhammad Soleh dalam menyebarkan agama Islam di pantai utara Banten ini disarani dengan rasa keikhlasan dan kejujuran dalam menampakkan tauhid kepada para santrinya. Semua ini patut dilakukan oleh kita semua sebagai generasi pewaris dalam menegaskan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ia wafat pada usia sekitar 76 tahun. Sebelum wafat, beliau berpesan untuk dikuburkan di puncak Gunung Santri. Cukup sekian cerita yang saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.